Bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia kerap disebut sebagai peluang sekali dalam sejarah. Pada 2045, tepat 1 abad kemerdekaan, Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk usia produktif yang dominan. Namun, bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus kemajuan. Ia bisa berubah menjadi beban apabila tidak diiringi kualitas sumber daya manusia yang memadai. Di titik inilah, generasi muda Nahdliyin memegang peran penting. Dengan jumlah warga yang besar, jaringan pesantren yang luas, serta tradisi intelektual yang panjang, kaum muda Nahdlatul Ulama memiliki modal sosial yang tidak dimiliki banyak kelompok lain. Tantangannya adalah bagaimana modal tersebut diterjemahkan menjadi daya saing di tengah perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat. Selama bertahun-tahun, pesantren dikenal sebagai pusat pembentukan karakter dan penguatan nilai keagamaan. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut peran yang lebih luas. Pesantren tidak lagi cukup hanya melahirkan generasi yang saleh secara personal, melainkan juga generasi yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Bagi generasi muda Nahdliyin, nilai-nilai pesantren sesungguhnya merupakan fondasi yang kuat. Tradisi berpikir moderat, kemampuan berdialog, serta semangat gotong royong merupakan modal penting untuk menghadapi era kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Di tengah arus informasi yang begitu deras, karakter yang kuat justru menjadi pembeda. Indonesia Emas 2045 sering dibicarakan sebagai cita-cita nasional. Namun, cita-cita tersebut tidak akan tercapai hanya dengan slogan. Ia membutuhkan generasi yang berani mengambil peran. Generasi muda Nahdliyin memiliki peluang besar untuk menjadi pelaku perubahan. Mereka dapat hadir sebagai pendidik, inovator, pengusaha, pemimpin komunitas, maupun penggerak ekonomi rakyat. Dengan jaringan sosial yang kuat dan akar budaya yang kokoh, kontribusi mereka dapat menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah. Tahun 2045 memang masih jauh, namun masa depan tidak dibangun pada ke-2045. Masa depan dibangun hari ini melalui keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Ketika generasi muda Nahdliyin memilih untuk belajar lebih keras, berinovasi lebih berani, dan mengabdi lebih tulus, saat itulah Indonesia Emas mulai diwujudkan. Bukan sebagai penonton sejarah, melainkan sebagai pelaku yang menuliskan sejarahnya sendiri.